Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Lela Helmania dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, jadi di sini saya akan mengomentari sebuah kasus yang terjadi di Indonesia. Yang mana kasus tersebut saya ambil dari berita news.detik.com dengan judul Membunuh Teman Masa Kecil Karena Perkosa Istrinya. Nah, jadi kasusnya akan saya tampilkan di layar seperti ini. Nah, dalam kasusnya, Probolinggo, Nanang Budianto tidak menyesal telah membunuh teman masa kecilnya yang bernama Slamet Widodo. Menurutnya, Slamet telah berkhianat karena nekat berkali-kali memperkosa istrinya yang bernama Juliana. Saya tidak menyesal setelah menghabisi nyawa Slamet karena sudah menjadi sahabat dan dipercaya, kok malah memperkosa istri saya. Itu pun bukan sekali, melainkan 3 kali. Jadi wajib dibunuh, kata Nanang saat dirilis di Mapolres Probolinggo pada 27 November 2019. Nah, pembunuhan ini dilakukan dengan sangat terpaksa demi melindungi istrinya. Jadi, menurut saya, hal ini tidaklah salah, tapi tetap saja hal ini melanggar hak asasi manusia. Bagaimanapun juga, pria ini ingin menyelamatkan istrinya. Jadi, pria ini tidak berpikir kalau perbuatannya itu merupakan melanggar hak asasi manusia. Nah, karena ini merupakan mata kuliah Pancasila, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori Pancasila, yakni Pancasila sebagai filsafat. Pancasila merupakan dasar Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh pahlawan zaman dahulu. Filsafat ini digunakan sebagai pandangan hidup sehari-hari. Filsafat juga mempunyai peranan sebagai pedoman karena mengatur tentang sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat ini juga mengandung nilai, pandangan hidup, pemikiran, dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Hal yang mendasari dalam pernyataan ini adalah karena pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari penggalian dan penjewantahan dari nilai-nilai luhur yang mendasar dari kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Kemudian, di sini di dalam kasus yang sudah saya jelaskan tadi mengenai pembunuhan, maka saya akan mengaitkan kasus pembunuhan ini dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang pertama ditinjau dari sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kasus ini melanggar hukum Tuhan karena bagaimanapun juga membunuh itu adalah perbuatan yang berdosa, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Kenapa? Karena orang yang membunuh ini juga memiliki agama. Seperti yang kita tahu, agama itu kan tidak mengajarkan untuk membunuh sesama manusia.
karena manusia merupakan ciptaan Tuhan. Manusia itu kan secitra dengan Tuhan. Setiap agama pasti mengajarkan hal yang baik kepada umatnya. Jadi dari kasus ini, saya sangat prihatin karena telah membunuh ciptaan Tuhan. Walaupun pria yang membunuh ingin menyelamatkan istrinya. Tidak bisa dipungkiri, juga seiring dengan perkembangan zaman, semakin meningkat pula kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, ditinjau dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kasus ini dikatakan melanggar sila kedua, karena dalam sila kedua kita dianjurkan untuk memperlakukan sesama manusia secara adil. Kita juga dituntut untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Karena apa? Karena dengan cara itu kita sudah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tapi sayangnya saya itu sering sekali melihat dan mendengar berita tentang kasus pembunuhan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya itu sampai heran dengan masyarakat Indonesia. Kenapa ingin sekali melakukan tindakan kriminalitas, terutama yang dilakukan secara sengaja? Padahal sudah diterapkan dalam agama masing-masing agar tidak membunuh sesama manusia. Nah, menurut saya kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan sama-sama menjunjung tinggi martabat sesama manusia. Selanjutnya, ditinjau dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Nah, dari kasus ini melanggar sila ketiga karena di Indonesia telah dianjurkan untuk saling bersatu dan berdamai. Akan tetapi, rakyat tidak pernah menghiraukan itu dan masih sekali terjadi kasus seperti itu di Indonesia. Nah, pada sila ketiga ini, kita itu ditekankan untuk bersatu dan berbuat adil dengan sesama manusia. Nah, dikatakan melanggar nilai-nilai Pancasila karena dia itu kan telah membunuh sesama manusia. Dan dia itu tega. Mungkin dia melakukan semua itu karena ingin menyelamatkan istrinya. Tapi menurut saya, tidak harus dengan cara membunuh. Kan bisa diselesaikan dengan cara yang damai, misalnya diselesaikan di pengadilan. Nah, semoga dengan kejadian ini kita dapat mengambil hikmahnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian, ditinjau dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari kasus ini melanggar sila keempat karena dikatakan dalam sila tersebut bahwa adanya permusyawaratan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa jika ada suatu permasalahan yang terjadi, kita selesaikan dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Jadi, tidak main hakim sendiri. Karena bagaimanapun juga, orang yang dibunuh adalah makhluk ciptaan Tuhan juga. Nah, yang terakhir ditinjau dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus ini dikatakan melanggar karena di dalam sila ini kita dianjurkan untuk memenuhi hak dan kewajiban pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan manusia antara manusia dengan yang lainnya, manusia dengan Tuhannya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Nah, jadi inti dari sila kelima adalah
kita harus adil bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi yang dapat saya kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi dari kasus pembunuhan ini dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut telah melanggar sila-sila yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya sangat berharap untuk kedepannya tindakan kriminal sudah tidak marak lagi. Kalaupun ada masalah, itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Dalam arti tidak main hakim sendiri. Seperti kasus yang terjadi di atas itu. Sebenarnya sangat disayangkan karena pria tersebut telah melanggar hukum Tuhan dan hukum negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.